Yang 25 dari Bapak Apriansa di Palembang. Apa hukum beriklan di Facebook Ads? Ya, saya belum tahu faktanya ya, Facebook Ads itu yang seperti apa. Mungkin bisa diterangkan lebih dulu oleh yang bertanya, Pak Apriansa dari Palembang. Faktanya seperti apa kira-kira? Silakan Bapak Apriansa, apakah mau memberikan penjelasan? Atau barangkali saya akan membantu karena saya juga termasuk advertiser. Jadi sebutannya adalah advertiser yang memasang Facebook Ads. Jadi Facebook Ads ini adalah layanan dari Facebook yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengiklankan produk atau jasanya dengan cara membayar sejumlah uang untuk sejumlah waktu tertentu. Misalkan kita membayar 100.000 untuk sehari atau 20.000 untuk satu hari, tergantung dari tarif yang dia inginkan, sekaligus jangkauan yang akan diberikan kepada oleh Facebook. Jangkauannya itu menjangkau berapa ribu orang begitu. Nah, ini biasanya akan dikenakan tarif tertentu tergantung dari budget yang pengiklan. Nah, biasanya seperti itu berkaitan dengan fakta yang ada. Dan apa saja itu bisa diiklankan di Facebook ini. Tidak ada aturan yang melarang ya. Setahu saya sejauh ini gitu. Seperti itu, Ustaz. Ya, jadi itu kalau faktanya memang seperti itu nama akadnya itu akad ijaroh ya. Akad ijaroh itu akad untuk mendapat manfaat, kita ingin mendapat manfaat, tapi kita harus melakukan atau memberikan imbalan. Ya, itu namanya akad ijaroh, akad jasa. Ya, jadi secara umum itu hukumnya boleh. Kita itu kan membayar kepada Facebook, lalu kita mendapat manfaat untuk bisa mengiklankan produk-produk kita di Facebook dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran tertentu. Jadi ini secara hukum asal itu hukumnya boleh, ya. Tetapi ini ada syaratnya, setidak-tidaknya itu ada dua. Pertama, barang yang diiklankan atau jasa yang diiklankan. Karena yang diiklankan kan tidak selalu barang, misalnya baju, tapi mungkin juga jasa, misalnya jasa training atau jasa seminar atau apa. Itu wajib merupakan barang atau jasa yang halal. Tidak boleh barang yang haram atau jasa yang haram. Jadi kalau iklan itu misalnya mengiklankan menjual makanan yang halal, misalnya menjual sate atau menjual apa yang itu memang halal. Itu boleh. Tapi kalau yang dijual belikan itu yang diiklankan barang-barang yang haram, misalnya babi panggang misalnya, bipang misalnya, atau misalnya khamr, minuman keras dalam segala bentuknya, apakah itu bir, apakah itu whisky, apakah itu macam-macam, itu berarti hukumnya haram, tidak boleh. Jadi bergantung yang diiklankan. Jadi yang diiklankan itu syaratnya barang atau jasa yang halal. Kalau yang diiklankan misalnya jasa perbankan atau jasa asuransi atau jasa leasing, nah itu berarti nggak boleh karena ini akad-akad yang haram semua ya. Perbankan, asuransi, kemudian leasing ini termasuk akad-akad yang haram secara syariah. Jadi tidak boleh ada iklan dari bank atau asuransi atau leasing atau lembaga pembiayaan atau finance ya yang mengiklankan lewat Facebook itu. Ya, jadi ini syarat yang pertama, iklannya itu harus barang atau jasa yang halal. Syarat yang kedua adalah cara mengiklankan. Jadi cara mengiklankan itu bisa bentuknya itu teks ya, teks, atau mungkin menggunakan audio, atau mungkin visual, atau gabungan audio, visual, teks. Jadi cara mengiklankan itu juga harus syariah, sesuai dengan syariah. Ya, tidak boleh, walaupun barangnya itu halal, tapi ketika cara mengiklankannya itu tidak sesuai dengan syariah, ini akhirnya juga hukumnya haram. Contoh misalnya, ada orang yang mengiklankan produk mie ya, mie. Mie-nya itu halal, nggak ada masalah, tapi cara dia mengiklankan
kebetulan pakai video misalnya, itu dia perempuan tidak menutup aurat, jadi rambutnya kelihatan. Nah ini walaupun produknya itu mie instan yang katakanlah itu halal ya, tetapi cara mengiklankannya itu dia tidak menutup rambutnya. Nah ini termasuk iklan yang haram, nggak boleh. Ya, jadi bisa jadi produknya sendiri itu halal, tapi cara mengiklankannya itu menjadi haram. Atau bisa jadi sebaliknya, produknya itu haram, tapi cara mengiklankannya itu bisa jadi itu halal gitu. Saya pernah melihat ada produk pegadaian. Pegadaian itu kan sebenarnya kan haram ya, nggak boleh itu karena ada ribanya. Tapi cara mengiklankannya itu halal karena yang diiklankan itu karyawan-karyawan pegadaian yang pakai kerudung tertutup semua. Jadi cara mengiklankannya, penampilan model-model iklannya itu halal ya, tidak ada yang rambutnya kelihatan, nggak ada. Tetapi produk jasa yang ditawarkan itu jasa pegadaian, padahal pegadaian itu muamalah ribawi gitu. Ya, nah, jadi saya kira itu. Jadi intinya kalau beriklan di Facebook ya secara hukum umum atau hukum dasar itu hukumnya boleh karena menerapkan hukum ijarah ya, tetapi syaratnya ada dua paling tidak. Yang pertama adalah produk yang diiklankan itu berupa barang atau jasa yang halal. Kemudian yang kedua, cara mengiklankannya itu harus sesuai dengan syariah. Ya, baik itu dengan teksnya ataukah mungkin menggunakan audio ya, suara, atau mungkin visual pakai gambar atau video, itu tidak boleh bertentangan dengan syariat. Ya, oke. Sebenarnya ada itu materi tentang hukum iklan itu di kajian kita fikih muamalah itu ini semester 3 ya, insya Allah. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Baik. Baik, ya, Masya Allah. Ini apakah dari Pak Apriansa sudah datang? Kalau belum, nih ada tambahan fakta mungkin ya dari yang berkaitan dengan Facebook Ads dari Bapak Firly di Jogja. Silahkan, Bapak bisa open mic, boleh? Silahkan langsung saja. Oke, matur nuwun Ustadz. Sami-sami, silahkan Bapak. Oke, Ustadz Siddiq, Afwan. Mau bertanya lebih lanjut mengenai Facebook Ads itu, yaitu dari sisi bermuamalah dengan Facebook-nya yang dia bertempat dari Amerika, atau mungkin positioningnya semisalnya dihukumi sebagai kafir harbi. Walaupun memang akad ijarahnya itu secara hukum asalnya mubah, apakah tetap diperbolehkan seperti itu, Ustaz? Matur nuwun, Ustaz. Wah, menarik sekali ini. Ini advance ya. Silakan, Yai. Ya, saya tadi tidak memperhatikan itu ya. Ya, itu saya kira nanti tergantung Amerika ya. Kalau selama Amerika itu sebagai negara asal pemilik Facebook, ya dia menjadi darul kufur yang kafir harbi yang fi'lan, ya berarti kita tidak berinteraksi ya, tidak boleh berinteraksi dengan mereka. Ya. Nah, jadi saya kira itu ya, tapi barangkali itu sementara jawaban saya seperti itu. Nah, nanti kalau kita dalami lagi mungkin nanti di pembahasan tentang hukum-hukum jual beli, khususnya jual beli atau perdagangan internasional antar negara, yang itu nanti ada pertimbangan-pertimbangan status negara ya. Oke, sementara itu dulu ya jawaban saya. Terima kasih. Baik, sementara seperti itu, Masya Allah. Baik, selanjutnya kita sudah ini langsung masuk ke pertanyaan 29 sepertinya ya. Pertanyaan 29 dari Ibu Asmaul Husna.